Bentar. Jadi begini Bu Vera, Bu Yohan sama Bu Nur Hasanah, orang yang saya sebutkan berarti yang sudah bikin salinan ya. Ya. Studi kasusnya itu, Bapak Ibu yang hadir, itu bukan hanya mengisi 500 kata ya, nanti maksimal 500 kata itu maksimal Bapak Ibu, bukan minimal. 500 kata itu maksimal, jadi harus ada kata-kata yang mengandung makna di dalamnya. Misal ada upaya yang dilakukan, kemudian ada kata media belajar, bahan ajar, strategi pembelajaran, pendekatan, metode, gaya belajar. Pokoknya Bapak Ibu jelaskan saja apa yang menjadi masalah dari fokus yang dibahas. Ada pembelajarannya, ada diferensiasi konten, proses sama produk seperti yang Bapak Ibu lakukan di modul 1 ya. Pembelajaran diferensiasi. Kemudian di pengalaman real, Bapak Ibu mencantumkan kata evaluasi, penilaian, refleksi, umpan balik. Jadi ada evaluasi atau penilaian, refleksi sama umpan balik. Permasalahan itu ada peserta didik, pendidik, keberagaman, pengelolaan. Jadi kata-kata tersebut Bapak Ibu jadikan sebuah kalimat yang ada maknanya. Kemudian di dalam studi kasus itu kalau bisa menggunakan STAR. STAR itu maksudnya situasi, tantangan, analisis, sama refleksi. Nah, keempat hal itu nanti berkaitan. Maksimal 500 kata Bapak Ibu. Nanti kita akan coba mulai. Mbak Fe, Bu Yohan sama Bu Nur Hasanah. Nanti coba kita mulai dari 13.30 ya. Nanti link itu yang tadi Bapak Ibu tidak akan bisa ngedit lagi ketika pukul 14.00 atau jam 2. Jadi maksimalkan setengah jam, tulis semua yang ingin ditulis dalam waktu 30 menit. Yang telat bikin salinan, maka saya juga akan tutup aksesnya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nambah satu Bu Ari Andayani. Jadi ada 4 peserta saya nih. Bu Ari Andayani, Bu Nur Hasanah, Bu Vera, Bu Yohan. Kalau Bapak Ibu ingin gabung, ikutan juga, silahkan langsung disalin studi kasus Ardi Kusnadi yang ada di chat grup Telegram. Lanjut, studi kasusnya Bapak Ibu, ada 4 yang akan jadi pertanyaan. Nanti saya akan memberikan 1 judul. Bapak Ibu silahkan langsung ceritakan. Menceritakan apa? 1, mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi. 2, upaya mengatasi masalah yang dihadapi. 3, hasil dari upaya yang dilakukan. Dan yang keempat, pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam diri. Dalam menjalankan tugas sebagai guru. Nah, itu Bapak Ibu. Tes ini nanti Bapak Ibu akan laksanakan di UKIN. Nanti penilai UKIN-nya akan menilai, Bapak Ibu dikasih waktu 30 menit untuk menulis. Jadi barang ini tidak bisa langsung kita kerjakan pada saat itu. Minimal ada latihan dulu. Nah, inilah salah satu contoh latihannya. Langsung dikerjakan nanti di aplikasi ujiannya. Ada tempatnya 500 kata maksimal. Peserta akan diminta menuliskan refleksi terhadap kasus. Nah, karena waktunya terbatas. Pak? Apa? Itu yang ditampilkan boleh di-share di grup WA nggak, Pak? Jangan dipotong dulu, Bu. Nanti saya jelaskan, Bu. Nanti makin mepet nih. Mengingat waktu terbatas, Bapak Ibu, peserta harus berlatih menguasai materi menghadapi soal uraian refleksi studi kasus dengan waktu pengerjaan 30 menit. Sebab apabila waktu habis, ini kalau waktunya habis, Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu akan tersimpan secara otomatis. Sampai di mana pengerjaannya tadi itu langsung otomatis tertutup. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, perhatikan jumlah katanya itu 500 itu maksimal. Untuk yang lebih dari 500 kata nanti silakan diringkas, kalau kurang silakan disesuaikan. Nah, paling enggak tuh 499 kata. Pertanyaan utamanya seperti ini ya, Bapak Ibu, ada 4. Ini nanti saya share filenya. Permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi? Kemudian bagaimana upaya Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan itu? Apa hasil dari upaya Bapak Ibu tersebut? Kemudian tuliskan pengalamannya. Nah, saya akan share lagi contoh. Nah, jadi ini yang paling utama Bapak Ibu. Permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi?
Bagaimana upaya Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan? Apa hasil dari upaya Bapak Ibu tersebut? Kemudian tuliskan pengalaman berharga yang bisa Bapak Ibu petik ketika menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kriteria ini akan saya kopikan ke file yang tadi udah Bapak Ibu copy. Bu Nur Hasanah, Bu Pera, Bu Yohan sama Bu Ari ya. Yang Dani. Kalau Bapak Ibu ingin jadi peserta, saya ulangi, silahkan di copy file yang ada di folder atas nama studi kasus Ardi Kusnadi. Ini silahkan yang mau ikut ubah sendiri namanya, buat salinan. Filenya buat sendiri. Ada di folder yang saya kirim di grup Telegram. Akan kita mulai pukul, jangan dikerjakan dulu Mbak Fe. Kan belum mulai. Ini berarti curi start nih. Jangan dikerjakan dulu ya, belum mulai. Jangan curi start dulu. Ini kan bisa dipantau nih. Oke, ada 4 di situ. Permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi, bagaimana upaya dalam menyelesaikan masalah, apa hasil dari upaya Bapak Ibu tersebut, tuliskan pengalaman berharga yang bisa Bapak Ibu petik ketika menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pertanyaan pertama itu Bapak Ibu ngisi. Jadi pertanyaan itu nuliskan pengalaman nyatanya, kemudian minta bagaimana ketika ketemu masalah tersebut. Contohnya permasalahan pengalaman nyata para guru saat belajar siswa kurang aktif, sering diam, tidak bersemangat. Dijelaskan saja. Kemudian bagaimana upaya Bapak Ibu supaya masalah tersebut selesai. Nah, itu di poin 2, diisi saja. Ceritakan saja. Izin Pak Ardi. Gimana Bu? Ini waktu makin mepet. Untuk permasalahan yang nomor 1 ini. Nanti saya kasih judulnya. Saya kasih judulnya nanti. Pak bisa dikirim dulu ke grup WA Pak. Biar pas ngetik itu ada contekannya itu. Ya, nggak perlu dicontek Bu. Sudah ada di file yang Ibu ketik kok. Kemudian Ibu buka aja file yang sudah Ibu salin tadi, udah saya kopikan di situ. Jadi nggak perlu Ibu contek-contek di mana-mana lagi. Kemudian izin Pak. Ya, gimana Bu Ari? Oke, waktunya kita mulai ya. Baik, ini Pak. Kalau permasalahannya itu apakah selalu yang di dalam kelas atau di lingkup sekolah gitu, Pak? Tergantung pertanyaannya. Nah, gitu. Oke. Sekarang masalahnya adalah Bapak Ibu, permasalahan yang akan saya angkat adalah Bapak Ibu langsung dilihat di sini ya. Silakan Bu Ari, Bu Vera. Di mana Pak? Nggak kelihatan? Apakah udah mulai Bapak Ibu? Bu Vera, Bu Iwan boleh keluar dari panggilan, kalau masih mau lanjut juga enggak apa-apa sih. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ikutan? Ardi mau nanya. Iya, silakan. Permasalahan tadi tema, ada pakai tema ya? Ada Bu. Bentar ya, saya screen Mbak P. Mana tadi tumpelnya? Mati lampu di sini nih tiba-tiba. Sorry. Itu Mbak P. Mana? Minat belajar peserta didik rendah dalam pembelajaran matematika. Silakan diceritakan. Pak, namanya tetap kan nih Pak? Dari awal namanya tetap apa ya? Jadi cuma ngisi bagian bawah. Gantilah, sesuaikan. Okay. Sesuaikan Bu Yohan. Oke, siap Pak.
LPTK-nya dari mana, disusun oleh siapa, ngajar di kelas mana, ganti nama sekolah. Nama sekolahnya diganti, kelasnya kelas berapa yang mau diajarkan, disusun oleh siapa, LPTK-nya LPTK mana. Bu Ayu nggak ada apa-apa Bu Ayu di folder Bu Ayu nih. Itu Pak, masih bingung masih nih. Bu Ririn, oke Bu Ririn lanjut, silahkan. Ingat ya jam 4 ini saya tutup nih. Bu Ayu Spatika silahkan dilanjutkan. Bu Siti Nur Aisyah silahkan dilanjutkan. Permasalahannya adalah di layar. Minat belajar peserta didik rendah dalam pembelajaran matematika.